gimana nih dok nih gitu nih. Oke nggak sih dok? Wah, terus semuanya rame nih di ruangan ya lagi meeting ya langsung pada wah cie handphone terbaru nih ya kekinian nih ya gitu. Aku flexing nggak ya dok itu? Muncul perasaan kurang, ketinggalan atau FOMO, fear of missing out gitu yang membuat keinginan untuk cepat setara tanda kutip tadi itu juga bikin orang relatif banyak orang yang jadi ikutan flexing. Dan ujung-ujungnya juga akhirnya apa? Pinjol lagi dok, ya kan? Demi flexing. Kecil dia diremehkan, direndahkan, Oh iya, disepelein. dilecehkan, disepelekan. Terus akhirnya Beneran tajir nih. punya kemarahan. Yes. Dan kemarahan itu yang mendrive mereka untuk mau menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Halo, selamat datang di A to Z Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Dharma Wangsa. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau, dan kami adalah penggiat kesehatan jiwa di RSK Dharma Wangsa. Iya, wah, dok, misalnya nih ya dok, kayak kemarin nih gitu, aku kan lagi excited banget nih punya handphone baru nih. Terus aku belaga gila dong, aku dateng ke ruangan dokter Aswin khusus untuk ngasih lihat dok, gitu. Nih gimana nih dok nih gitu nih. Oke nggak sih dok? Wah, terus semuanya rame nih di ruangan ya lagi meeting ya langsung pada wah cie handphone terbaru nih ya kekinian nih ya gitu. Aku flexing nggak ya dok itu? Ya, oke. Jadi hari ini topik kita adalah Flexing. ya. Ini fenomena yang apa ya? Baru terjadi di tahun-tahun terakhir ini ya sebetulnya. Sebenarnya gara-gara sosial media sih dok menurut aku ya. Menurut saya ada satu penggagasnya yang memang benar-benar hebat. Itu Dok. Kardashian family itu. Oh, wow. Kalau saya bilang gitu. It's true loh. Ya itu mulainya dari situ it's loh. true. Sebetulnya ya, kira-kira gitu ya. Nah ini bukan penyakit, nggak ada diagnosisnya nih. Nggak ada diagnosis klinisnya. Tapi ini fenomena yang sebetulnya dasar itu ada masalah mental health-nya mungkin. Mental health, ya, mental issue. Yang kita bisa coba ini ya. Kita gali ya, gitu ya. Seperti biasa kita ngomong soal definisi dulu. Kalau menurut saya apa definisi flexing? Kalau simpelnya sih menurut saya flexing itu pameran ya gitu. Pamer mulai dari harta atau gaya hidup gitu. Itu jadi semacam bentuk impresi tertentu kalau ingat Kardashian tadi kata dokter ya. Jadi itu mulai dari liburan atau kayak saya gitu ya tiba-tiba masuk ruangan dokter Aswin cuma buat jeng gitu ya showing off gitu saya punya ini baru gitu terus liburan sampai kalau di artis Indonesia tuh banyak yang foto saldonya dong lagi ke ATM terus buka saldonya tuh showing off like gitu aku punya sekian gitu ya gitu terus gitu atau kalau di penelitian gitu ya itu ini mungkin agak susah ya namanya ada istilah conspicuous consumption jadi konsumsi yang memang diniatkan untuk dilihat orang kalau orang mungkin ada iklan gitu ada komersial tapi ini benar-benar dengan sengaja mereka memang meniatkan untuk dilihat oleh banyak orang ya gitu. Saya menemukan ini definisi juga yang mungkin menarik. Jadi definisinya begini. Ini flexing itu adalah perilaku yang memamerkan entah itu kondisi fisik, barang milik, atau pencapaian dengan cara tertentu. Cara tertentu itu berarti yang ditampilkan, didramakan gitu. Yang bertujuan untuk mengesankan atau mengesalkan orang. Ya. Kayaknya saya juga melakukan itu, dok. Dengan alasan mau ngirimin sinyal sosial bahwa saya orang yang berhasil dengan status sosial yang tinggi ya. Tapi sebenarnya gini, kalau kita mau pikir dulu dari istilahnya dulu. Flexing dari kata flex ya. Jadi maknanya flex itu adalah kalau di binaraga saya.
Jadi flexing tuh kalau Binaraga lagi post yang gini nih. Oh iya, Nah, lagi showing itu kan otot-ototnya dia lagi, kelihatan gitu. ya itu kan dia flex ininya, lengannya. Dengan Iya, maksud make kalau sense ya. dia memflex lengannya itu ototnya pada muncul. Dan itu kan memang satu, Mengkilat-mengkilat. dan itu betul-betul perilaku memang untuk memamerkan, nih loh bentuk otot saya kayak I have begini, muscles. gitu. Jadi itu dasarnya. Iya sih. Nah jadi Iya sih. memang nggak terhindarkan akhirnya definisi flexing itu pasti ada unsur pamernya. Show off-nya. Riaknya gitu ya, kata ibu-ibu Jaksel. Ya, jadi dan pamer itu ya tujuannya ya pasti untuk mengirimkan sinyal tertentu. Tapi ya dok, saya memang mendapatkan sedikit kepuasan ya dok dari flexing itu. Saya ingat waktu itu saya ke Eropa. Terus begitu saya ngeliat ada beer spa. Oh, Ya kan? oke. Gitu. Terus saya gini kan, sebenarnya sih nggak penting banget gitu ini. Tapi saya tahu gitu ya, saudara-saudara saya di sebagian besar Manado itu kan pasti akan iri ya kalau saya ngetek ini ya. Akhirnya di Instagram saya yang private, saya bayarlah bir spa itu yang sebenarnya cukup mahal. Menurut teman saya kayak, ngapain sih bir spa? Emang lu tambah lebih cakep, lebih sehat? Enggak sih, bahagia aja bisa bikin adik-adik saya keki gitu. Saya benar-benar bir spa. Sambil mandi bir gitu dan minum bir di sebelahnya. Karena ini ada bir dingin sambil berendam bir anget. Kayak oh my god keren banget dok. Terus saya ngetek semua saudara-saudara saya, apalagi yang di Manado itu kan ya, sampai mereka bilang, awas lu ya, lu sih berendam spa, ntar gue berendam cap tikus, ya. Balesnya begitu, emosi. Tapi saya sumpah puas banget dan semua tuh pada komentar yang di Instagram saya gini, wah lu bahagia banget mukanya, karena adik-adik saya giniin, iri nggak lu, iri nggak lu? Lu kan minum bir, gue berendam. Puas banget dok. Bukan sombong, tapi bisa memang. Ya. Gak penting banget sih itu. Jadi makanya tadi saya flexing kan ketawa ya? tadi ya pas yang definisinya untuk mengesalkan orang lain tuh kena gitu ya. Saya seneng banget lagi dok melakukan itu dok. Tapi emang jujur ya, sebetulnya waktu saya merenungkan topik ini gitu, kayak berasa juga ya, sebetulnya jangan-jangan kita semua itu Iya kan? ada sedikit tercemar flexing juga loh. Iya loh, kayaknya Gitu. nggak mungkin se-pure ini juga deh. Setelah lagi ngetik-ngetik topik ini juga saya begini, gue sering lagi melakukan itu, terutama sih ke adik-adik gue ya. Tujuannya lebih buat ngeselin aja Buat sebenarnya. ngeselin mereka aja gitu. Iya, iya. Nah, jadi tapi ada batasannya nggak? Sebetulnya akhirnya mana yang flexing, mana yang bukan? Iya, kalau menurut aku sih ada ya dok. Pertama Gimana? mungkin konteksnya juga mesti jelas gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang celebrate something kayak misalnya dia bilang, wah aku udah lulus nih S2, S1, S3 gitu. Itu kan adalah celebration ya. Ya. Atau misalnya mereka lagi posting, mereka lagi ulang tahun di tempat yang cukup fancy. Atau mereka ulang tahun atau anniversary berlibur berdua gitu. Terus mereka posting gitu. Itu kan kayaknya konteksnya jelas ya, celebration kalau menurut saya. Jadi itu memang bagian flexing, tapi kayaknya kalau konteksnya jelas ya oke lah gitu ya. Terus dua juga nggak ngerendahin orang lain ya. Walaupun saya bikin kesel sih dengan bir spa saya itu, tapi saya tidak merendahkan adik-adik saya dan sepupu-sepupu saya sih, cuma pengen ngasih tau mereka bahwa oh my god, this is so fancy gitu ya. Ketiga juga saya kalau mau dibilang saya tidak mengorbankan keuangan sih sebenarnya itu agak mahal ya dan nggak penting. Tapi juga mungkin saya nggak jatuh miskin ketika saya melakukan itu. Jadi tidak mengorbankan keuangan dan tidak mengorbankan kesehatan mental orang lain. Masih terukur maksudnya? Masih terukur gitu kan, kayak wah nggak jadi abis-abisan banget nih demi banget supaya bisa terlihat keren. Kayak misalnya wah lagi model pada waktu itu tuh orang tuh lagi seneng banget sepeda yang 100 juta itu loh dok. Tiba-tiba kan banyak orang yang jadi posting tentang beli sepeda itu gitu. Sampai ada yang harus pinjol dan segala macam hanya karena pengen punya sepeda yang keren dan lagi tren itu. Nah kalau itu kan sudah berlebihan menurut saya. Terus kita tetap punya identitas di luar apa yang kita mau coba pamerin gitu. Karena ada orang yang dengan kalau nggak pakai flexing mereka itu kayak nggak punya identitas gitu. Jadi lah nanti kalau aku nggak show off, kalau aku tuh hanya mau hotel bintang 5, bisnis kelas trip gitu, atau ini itu, aku bukan siapa-siapa dong gitu. Nah kalau misalnya tanpa flexing itu kita masih tetap punya identitas, buat saya sih masih aman. What do you think dok? Ya, saya cukup sepakat dengan apa yang saya bilang. Tapi gini, kalau saya mau jabarkan begini misalnya.
ada orang-orang yang belum punya kemampuan finansial yang cukup. Dia memang tidak punya pencapaian yang cukup baik, tapi dia punya keinginan untuk bisa dikenal sebagai orang yang punya pencapaian, berhasil, dan punya kekayaan tertentu. Nah, jadi akhirnya yang tipe seperti ini kan memang mereka menciptakan image dengan cara-cara yang manipulatif gitu, hanya untuk menciptakan image bahwa mereka orang berhasil. Iya. Gitu. Kalau itu real flexing kan kelihatannya kan, ya gitu. Tapi ada juga orang yang memang sudah punya kemampuan, sudah punya status ekonomi yang kuat, terus kemudian dia menunjukkan sesuatu, misalnya, oh saya pergi ke sini nih, saya lagi di sini, misalnya pakai baju dengan designers ini ya, clothing gitu. Nah itu kan dia sudah mampu. Iya. Dia sudah mampu. Menurut saya itu flexing apa enggak? Flexing juga. Ada unsur flexingnya tetap ya. Flexing juga. Gitu. Karena memang dia masih punya kebutuhan untuk memamerkan itu. Iya. Gitu. Dan ada juga tingkatan yang sudah lebih tinggi lagi. Gitu. Yang orang seperti ini adalah dia udah nggak terikat sama merek. Dia nggak terikat sama barang-barang mewah gitu. Walaupun dia sangat mampu membelinya gitu, tapi nggak punya kebutuhan mamer, Dok. Iya, kan? nggak punya kebutuhan mamer, dan bahkan hatinya ya untuk bagaimana menggunakan kemampuan saya, harta saya untuk bisa menolong orang lain, menolong orang banyak. Nah itu sudah level yang lebih tinggi lagi ya, gitu ya. Saya ingat tuh ada salah satu aktor di mana namanya UK. Aduh saya lupa, dia selalu kalau main jadi penjahat lagi. Tapi ya dia hidupnya tuh super sederhana gitu. Dan sebagian besar kenapa dia mau sederhana, karena dulu dia punya, kalau nggak salah adiknya atau siapanya tuh pernah punya kanker otak, dan keluarga itu sampai habis-habisan duitnya gara-gara itu, sehingga ketika dia main film dan dia dibayar jutaan dolar, dia tuh sama sekali nggak pernah flexing, satu-satunya aktor yang nggak pernah flexing, dan dia menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk mereka-mereka yang mengalami kanker ini gitu. Jadi udah nggak punya kebutuhan itu sama sekali. Jadi baju-bajunya yang bener-bener mahal itu semuanya hasil endorsement. Jadi dia kayak beli sendiri, nggak perlu lah. Gue tahu kok gue siapa. Keren banget sih, Dok, menurut aku sih ya. Yeah. Karena bener-bener semua bajunya yang keren, Armani, Givenchy gitu ya, Dior, apa segala macam, Boss. Itu bener-bener hasil endorsement gitu. Jadi dia nggak pernah beli barang-barang semahal itu. Dia benar-benar hidup biasa-biasa aja, dan career wise, wah keren-keren filmnya, Dok. Wah itu keren banget sih. Nggak punya kebutuhan flexing, itu keren loh zaman sekarang. Tapi itu kebijaksanaan yang sudah sangat dewa sih tinggi tingkatnya. Ya, gitu ya. Jadi ada yang bilang begini katanya, flexing itu katanya kayak garam. Kalau sedikit rasanya itu jadi enak, jadi gurih, tapi kalau kebanyakan bikin darah tinggi ya. Bikin kemeng. Dan bukan bikin darah tinggi dianya, tapi orang lain. Orang lain bikin juga. Darah tinggi ya. Sebenarnya. Nah itu menarik juga sih kalau menurut saya ya. Ada orang yang bilang seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita mau berpikir secara psikologis itu, sebetulnya flexing itu ada latar belakangnya sebetulnya ya. Ada yang terkait dengan kebutuhan validasi ya. Kita semua sebetulnya ada nih sedikit banyak kebutuhan untuk divalidasi. Iyalah, Dok, adalah. Gitu. Ya, jadi bahwa pujian, bahwa Anda punya keberhasilan apa gitu ya, like di sosial media misalnya, itu tetap ada yang kita semua ada sisi menyukainya sedikit banyak. Iya, kita aja kemarin pas lagi di like di sosial media, thank you ya teman-teman The Magic, kita GR banget sampai bisa 1 juta like di sosial media pas kita lagi ngomongin narsisistik di tempat kerja. Oh wow, kita langsung bangga makan-makan. Iya. Itu contoh aja bahwa sebetulnya kita semua masih ada sedikit kebutuhannya ya. Gitu. Tapi bukan yang tadi yang paling bawah ya. Yang paling bawah yang nggak ada kemampuan, nggak ada apa-apa, tapi pengen mengesankan dia begitu, itu jauh lebih ini ya. Lebih sulit ya. Oke. Terus kalau saya sendiri ngelihatnya gimana latar belakang flexing itu?
Jadi sebenarnya yang paling hal yang buruk dari flexing itu adalah studi banding. Ketika kita tuh kepengen ngebanding-bandingin sama orang. Terus gitu kan bikin kita jadi nggak pernah good enough. Emang sih terus terang saya juga kalau misalnya lagi aduh gila duit lagi pas-pasan, pengen diving tapi kayaknya ribet gitu. Terus ngeliat orang diving dulu hidupnya kesel banget sih rasanya gitu. Cuma semakin kita sering ngebanding-bandingin hidup kita di sosial media, kita jadi mudah merasa enggak enough gitu loh dok. Ya. Wah gue nggak cukup nih gitu, kayaknya gue ketinggalan. FOMO banget nggak sih? Baru ada konser ini, ada pengumuman konser ini lagi kayaknya duit belum habis deh nabung deh. Kenapa sih udah ada konser lain yang bener-bener kepengen banget. Nah ini apa sih namanya muncul perasaan kurang, ketinggalan atau FOMO, fear of missing out gitu yang membuat keinginan untuk cepat setara tanda kutip tadi itu juga bikin relatif banyak orang yang jadi ikutan flexing. Dan ujung-ujungnya juga akhirnya apa? Pinjol lagi dok, ya kan? Demi flexing. Jadi sebenarnya kunci untuk tidak mudah jatuh flexing yang enggak itu sebetulnya adalah jangan membandingkan. Gitu kan? Jangan studi banding sebenarnya. Pembelajarannya ya. Gitu. Jadi ada juga yang memang kombinasi dari berbagai hal ya. Misalnya dia sendiri memang tidak punya rasa percaya diri yang baik, self-esteem yang baik. Terus kemudian banding-bandingin gitu kan. Terus tapi sosial media tuh susah sih dok, gak ngebanding-bandingin, iya nggak sih? Orang hidupnya tuh couple goals, itu apa bucket list gitu kan ya. Iya, dan akhirnya terjebak sama cara yang instan aja. Gimana caranya memberi kesan bahwa saya juga bisa gitu ya. Jadi nah itu untuk kepuasan sesaat kira-kira begitu ya. Nah, gimana menurut saya? Masalahnya tuh memang sih jadinya penenang instan ini gitu ya untuk showing it off gitu di feed gitu, feed sosial media kita itu tuh sebenarnya kayak kopi jam 11 malam dok. Kalau menurut saya. Enaknya tuh sesaat gitu ya, tapi bikin susah tidur gitu ya sampai ke depannya. Rasanya tuh sebentarnya begitu kita minum tuh kita agak high gitu ya. Abis itu turun lagi begitu postingannya hilang dari timeline. Jadi kalau misalnya zaman dahulu kita tuh minder, kita tuh bisa kalau minder kita bisa cari sahabat. Tapi sekarang kalau minder kita cari check out. Aduh minder nih gimana ya? Gue pesan apa ya? Gue ngapain ya gitu kan sedih banget ya zaman sekarang ini gitu dok. Sebenarnya kalau mau dilihat dari polanya seperti ini agak mirip OCD nggak? Oh, ada pikiran untuk sesuatu, obses ya. Nanti akhirnya dia melakukan sesuatu untuk mencapai itu, tapi ntar hanya lega sebentar, tapi terus kemudian ini lagi, gelisah lagi. Kan baunya kayak ada memicu ya. Sisi itu loh kadang-kadang perilaku kompulsif itu kan untuk melindungi si obsesinya itu ya dok ya. Iya. Bisa jadi nih, wah gue kurang nih dari orang-orang, gue harus melakukan sesuatu, gue pamerin ini gitu ya. Iya. Tapi kalau kita mau lihat ini dari misalnya kita merunut dari masa lalunya, apakah masa lalu punya kontribusi ya? Terhadap perilaku flexing sekarang kira-kira? Oh bisa aja nih dok, kalau menurut saya bisa jadi tuh flexing tuh jadi penutup luka ya. Jadi sebenarnya it's not necessarily tentang barangnya, tapi bisa jadi ada apa sih namanya cerita di belakangnya itu. Jadi ada mereka-mereka yang mungkin tubuh besar tuh diremehkan gitu ya, disepelekan gitu ya. Terus dibanding-bandingkan. Dikatain lo miskin lo, bodoh lo, jelek gitu. Udahlah orang kayak lo mah gak akan sukses deh, kayak gini. Jadi mereka ada semacam revenge-nya. Jadi ketika mereka berhasil, mereka pengen showing off ke seluruh dunia. Ini loh orang yang waktu itu lu bilang nggak mampu, gitu kan. Ini loh orang yang waktu itu kamu bilang miskin, jelek, atau tidak akan berhasil gitu ya. Jadi ketika dewasa, itu mereka tuh kayak mau membalas dendam ke orang-orang yang dulu merendahkan mereka dok. Itu jadi kompensasi untuk rasa inferior yang dia punya di dalam kan. Kecil dia diremehkan, direndahkan, dilecehkan, disepelekan. Terus akhirnya tajir nih. Punya kemarahan. Dan kemarahan itu yang mendrive mereka untuk mau menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu sekarang. Gua nggak kayak dulu lagi. Kamu tidak bisa merendahkan saya lagi. Ada yang memang dengan kemampuan dan prestasi, ada juga yang dengan cara
menciptakan pencitraan Pencitraan bahwa ya seakan-akan gitu. saya sudah berhasil gitu kan sebetulnya ya. Saya kalau saya dulu suka bilang gini ke ponakan-ponakan saya bilang gini, udahlah biasa kan. Saya begini bukan mau menghina orang Manado ya, kebetulan karena mama saya Manado dan saya sering pulang Manado, jadi suka ada kelakuan oknum-oknum di Manado itu yang ajaib banget gitu. Apa ya, kalau di Manado tuh terkenal dengan istilah lebih baik kalah aksi daripada kalah nasi. Jadi Coba mending dijelaskan. itu translationnya adalah buat mereka lebih baik terlihat oke mendingan nggak makan daripada terlihat miskin. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Gitu. Yeah. Jadi mendingan lo nggak makan daripada lo nggak bisa bergaya. Jadi gaya lebih penting. Iya kan, orang-orang Manado ngaku kan, pasti begitu kan. Jadi gaya itu lebih penting di Manado. Tapi saya bilang kebanyakan ponakan-ponakan saya yang kebetulan dari Manado juga khususnya gitu ya. Saya akan bilang, udah deh daripada lu pura-pura jadi kaya, mendingan lu cari cara jadi kaya beneran. Males banget soalnya kan. Gitu kan. Wah, ininya mesti fancy, minumnya mesti ke misalnya Starbucks gitu ya. Mesti kesini. Nah, itu gaya hidup tuh kayak pura-pura kaya itu malesin banget gitu ya. Tapi buat mereka tuh kayak, iya kan kalau nggak kayak gini, kayak gue nggak diakui. Siapa sih sebenarnya yang sedang mengakui kamu atau lagi apa nih gitu? Most likely tapi sosial media pasti mereka pengen posting, pengen showing off. Oh lagi di sini, makannya di sini gitu. Ini oke kayak gitu. Ya jadi sosial media itu emang jadi displaynya sebetulnya. Displaynya. Ya. Selain jadi, tadi rasa inferioritas, ada alasan lain? Pengen dicintai dok. Gimana maksudnya? Of course gitu. Jadi kalau misalnya aku cukup keren dan sukses, nggak ada yang mau ninggalin aku kan. Aku terlalu berharga nih gitu. Gue terlalu keren nih gitu untuk ini. Jadi postingnya bukan sekedar, nih loh, aku punya barang-barang ini, tapi lebih kayak lo nggak akan ninggalin gue kan. Kalau gue punya ini semua kayak gitu. Jadi kayak versi dicintai secara digital dok. Banyak banget loh yang memamerkan itu dan luar biasanya orang Indonesia juga follow. Saya pernah satu kali lagi ngobrol sama sepupu-sepupu saya, tahu mereka begini, wah Zoya kemarin lagi abis syuting sama si ini ya gitu ya. Oh iya gitu. Saya pikir mereka akan bertanya tentang personality-nya orang gitu ya. Ya me, I was like, iya lo orangnya asik banget, seru banget, gini. Mana dia lagi kalau cerita gini segala macam, gila orangnya asik banget. Lu tahu nggak Zoy, dia punya tas Hermes berapa? Oh, I don't know. Iya loh, dia punya Hermes sekian, dia punya mobil ini. Lu lihat nggak? Ya kali masa gue syuting gue ngeliat garasinya ada berapa, tas ininya ada berapa. Dia sering kok ngasih lihat. Oh wow, I don't know. Mungkin gitu ya. Mereka itu juga stay di situ, ngelihat situ untuk merasa kayak, andai kata kita punya kehidupan kayak gitu, tapi karena kita nggak bisa, kita tontonin aja deh. Nah orang-orang yang ditonton juga mungkin merasa kayak, jangan tinggalin aku ya, aku akan showing it off bahwa aku punya ini gitu. Ya itu cara untuk mengatasi bahwa saya tidak akan ditinggalkan, saya akan dicintai. Kalau saya gitu tetap memamerkan barang-barang yang saya punya. Ada juga yang menganggapnya gini, jadi pada saat mereka masih belum punya apa-apa untuk dipamerkan, ya mereka ngerasa dirinya minder, malu. Tapi begitu udah punya kesempatan untuk punya pamer sesuatu, dan akhirnya itu menjadi kayak sebuah kebutuhan yang tidak terhentikan untuk selalu memamerkan sesuatu yang dia bisa pamerkan, yang bisa bikin orang iri, yang bisa bikin orang kesel gitu kan sebetulnya. Nah, sebenarnya sih kadang ya dok, yang dipamerin tuh bukan cuma tas atau mobilnya, tapi luka batin yang dikemas dengan limited edition. Iya. Yeah. Saya kira ini sad but true ya. Iya kan.